Materi kali ini adalah tentang kemagnetan. Tujuan pembelajarannya: 1. Menjelaskan sifat magnet. 2. Menjelaskan cara membuat magnet. 3. Menjelaskan cara menghilangkan sifat kemagnetan. 4. Menjelaskan cara menyimpan magnet dengan benar. Untuk memahami tentang magnet, perhatikan percobaan berikut. Ada sebuah magnet dan juga ada benda-benda yang lain. Kita akan mengelompokkan benda-benda ini ke dalam bahan magnetik dan bahan non-magnetik. Bahan magnetik adalah bahan yang dapat ditarik oleh magnet, sedangkan bahan non-magnetik adalah bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Pertama, dekatkan magnet dengan tembaga. Ternyata tembaga tidak menempel, berarti tembaga termasuk bahan non-magnetik. Sekarang magnet didekatkan pada karet. Ternyata karet juga tidak menempel, berarti karet juga termasuk non-magnetik. Sekarang dekatkan magnet dengan besi. Ternyata besi bisa ditarik magnet, sehingga besi termasuk benda magnetik. Lanjutnya adalah dekatkan magnet dengan baja. Ternyata baja juga menempel, berarti baja termasuk benda magnetik. Sekarang dekatkan magnet dengan plastik. Ternyata plastik tidak menempel, berarti plastik termasuk non-magnetik. Magnet dengan kayu. Ternyata kayu tidak menempel, berarti kayu juga non-magnetik. Selanjutnya magnet dengan nikel. Nikel menempel, berarti nikel magnetik. Yang terakhir, dekatkan magnet dengan kobalt. Ternyata kobalt bisa menempel, berarti kobalt termasuk bahan magnetik. Penggolongan bahan magnetik. Bahan magnetik dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah ferromagnetik, merupakan bahan-bahan yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja, nikel, dan kobalt. 2. Paramagnetik, yaitu bahan-bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium dan platina. Yang ketiga adalah diamagnetik, merupakan bahan-bahan yang ditolak lemah oleh magnet. Contohnya bismut, seng, dan emas. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain yang terbuat dari logam tertentu. Ini contoh magnet. Magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, kutub magnet inilah yang merupakan bagian yang memiliki gaya tarik paling kuat. Kenapa disebut kutub utara dan kutub selatan? Apabila sebuah magnet digantung bebas, maka salah satu ujung akan menghadap ke utara, dan itu disebut kutub utara, dan ujung yang lain akan menghadap ke selatan, dan disebut dengan kutub selatan. Bagaimana sifat-sifat kutub magnet? Kita pertama akan menyelidiki bagaimana apabila kutub magnetnya itu tidak sejenis didekatkan. Selatan dekatkan dengan utara, akan tarik-menarik. Sehingga kutub yang tidak sejenis bila didekatkan saling tarik-menarik. Sekarang bagaimana bila kutubnya sejenis? Nah, sama-sama utara, ternyata kutub yang sejenis bila didekatkan akan saling tolak-menolak. Teori magnet. Sebuah magnet memiliki kutub utara dan selatan. Bagaimana apabila magnet itu dibagi lagi menjadi masing-masing 2? Ternyata setiap bagian akan memiliki kutub utara selatan masing-masing. Kenapa bisa demikian? Karena setiap magnet itu tersusun oleh magnet-magnet kecil yang disebut dengan magnet elementer. Sehingga magnet elementer adalah magnet-magnet kecil yang menjadi penyusun suatu magnet. Nah, kita perhatikan perbedaan sebuah baja yang bersifat magnet dengan yang belum menjadi bersifat magnet atau bukan magnet. Nah, baja magnet memiliki susunan magnet elementer yang teratur, sedangkan yang bukan magnet, susunan magnet elementernya tidak teratur. Bagaimana sifat kemagnetan antara baja dengan besi? Kalau baja itu akan menjadi magnet tetap, karena magnet elementernya akan sulit berputar. Jadi kalau baja sudah dibuat magnet, dia akan menjadi magnet tetap. Sedangkan besi, kalau sudah dibuat magnet, dia hanya bersifat sementara, karena magnet pada besi itu magnet elementernya mudah berputar. Ini adalah bentuk-bentuk magnet. Ada magnet batang,
magnet U, silinder, magnet cincin, magnet jarum, magnet ladam, terus ada lagi magnet keping cakram.